Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hai, Shalom Aleichem. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 6 Juli 2020. Oleh iman, kita disembuhkan. Perenungan hari ini diambil dari Injil Matius 9 ayat 18-26. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Injil hari ini sangat menarik untuk kita renungkan. Di mana berbicara tentang iman. Kita perlu belajar iman dari tokoh yang ada di dalam Injil hari ini. Dari Injil hari ini kita diperlihatkan bagaimana pernyataan iman dari kepala rumah ibadat yang sangat luar biasa. Ia percaya bahwa apabila Yesus datang dan meletakkan tangannya atas anaknya yang baru saja meninggal, maka anaknya akan hidup. Oh, haleluya. Iman kepala rumah ibadat ini tak perlu dilakukan lagi. Dan kita juga melihat perempuan yang sakit pendarahan. Karena keteguhan hatinya mau datang menjumpai Tuhan Yesus walaupun dengan berdesak-desakan dari kerumunan orang yang begitu banyak. Dan dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 21. Dan dia jadi sembuh. Luar biasa. Kita mau lihat reaksi awal dari keduanya saat berjumpa Yesus. Yang pertama, kepala rumah ibadat, ia datang dan menyembah kepada Yesus dan memohon. Datang, menyembah, memohon. Reaksi Yesus saat itu, segera bangkit dan mengikuti pulang ke rumahnya. Sedangkan yang kedua, gadis yang mengalami pendarahan, dia mendekati Yesus dari belakang dan menjamahnya. Jadi mendekati, menjamahnya. Apa hasil dari reaksi keduanya ini? Anak kepala rumah ibadat yang tadinya mati bangkit dari kematian. Sedangkan gadis yang pendarahan disembuhkan. Nah, saudara-saudaraku sekalian, apa yang hendak disampaikan kepada kita dengan kisah Injil hari ini? Iman yang timbul dari kedua orang ini melalui proses. Yang pertama kita melihat, iman timbul dari pendengaran. Baik dari berita yang tersiar akan Yesus maupun dari ajaran langsung dari Yesus. Dari pendengaran, membangun diri kita untuk beriman. Bagaimana dengan diri kita? Apa yang ada pada diri kita saat ini? Kita telah sering mendengarkan khotbah, homili, renungan, dan sebagainya. Kita telah mendengarkan. Apakah kita terbangkitkan iman kita? Kita memiliki pendengaran yang sempurna. Untuk itu kita harus mempergunakan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang membangun keimanan kita. Bukan untuk mendengarkan gosip dan berita-berita hoax. Yang kedua, yang dapat kita lihat, mendekatkan diri kepada Yesus. Seperti gadis yang pendarahan, mau mendekatkan diri dari belakang Yesus dan percaya bahwa asalkan dia menjamah jubahnya, dia akan sembuh. Begitu juga yang dilakukan oleh kepala rumah ibadat. Ini kita dapat bandingkan dari Injil Matius 11:28 dan Mazmur 62 ayat 2. Yang ketiga, pelajaran yang dapat kita terima. Menjamah jubah Yesus. Ini berarti ada suatu keinginan untuk memiliki hubungan yang timbal balik. Ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Yesus untuk memuji dan menyembahnya, maka ada energi
energi dari Tuhan yang keluar untuk menjamah dan memberkati kita. Bagaimana dengan diri kita, saudara-saudaraku? Sudahkah kita mempergunakan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan? Apakah kita memiliki iman seperti kedua tokoh di dalam Injil hari ini? Atau kita ragu akan kuasa Tuhan? Sehingga mencari-cari yang ada di luar sana. Mungkin kita tak percaya dan meminta bukti terlebih dahulu. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Kita mau belajar dari kedua tokoh dari Injil hari ini. Kita mau mempergunakan telinga kita untuk selalu mendengarkan firman Tuhan. Kita juga mau menyentuh hati Tuhan. Kita mau hati Tuhan dan Yesus Kristus lewat pujian dan penyembahan kita. Sebab dengan menyentuh hati Tuhan melalui pujian dan penyembahan, sama halnya dengan menjamah jubah Yesus. Jika kita melakukan dan memiliki iman seperti kedua tokoh dalam Injil hari ini, saudara-saudaraku sekalian, permasalahan apapun yang kita hadapi, sakit penyakit apapun yang kita derita, Dia yang kuasa akan memulihkan dan menyembuhkannya. Amin. Asalkan kita percaya dengan penuh iman. Maka saudara-saudaraku, pergunakanlah telinga untuk mendengarkan firman-firman Tuhan. Agar membangkitkan iman kita. Semoga dengan iman yang teguh akan Dia dan dengan keteguhan hati yang kita ucapkan melalui pujian dan penyembahan kita, kita dipulihkan dan disembuhkan. Demi Kristus Tuhan pengantara kita. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom.